Izin Ibu dan Bapak menyampaikan bahwa pelaksanaan pendidikan guru penggerak angkatan 11 kali ini masih sama dengan sebelumnya. Kita mengacu secara detail semua pelaksanaannya mengikuti Perdirjen GTK, juknisnya, yang diatur dengan Perdirjen nomor 7780 tahun 2023 yang merupakan perubahan dari Perdirjen sebelumnya di tahun 2022. Seperti yang tercantum di Permendikbud sebagai acuan utama, Ibu dan Bapak, nomor 26 tahun 2022, yang informasi terkininya sedang dalam proses revisi untuk perubahan, menindaklanjuti terbitnya putusan MA bahwa mulai angkatan 12 nanti, sebagai informasi awal, tidak ada lagi batas usia. Jika sebelumnya ada batas usia sampai dengan 50 tahun, usia minimal 30, masa kerja minimal 5 tahun gitu ya. Tapi usia nantinya sudah tidak ada batas usia kembali, sehingga Ibu dan Bapak sesuai dengan putusan MA, nanti seleksi terkait rekrutmen calon peserta pendidikan guru penggerak akan melibatkan pihak dinas pendidikan setempat yang akan nantinya memberikan rekomendasi kepada calon peserta. Kalau sebelumnya, Ibu dan Bapak di Angkatan 11 ini mendapatkan rekomendasi cukup dari pimpinan, namun pada Angkatan 12 nantinya akan dilengkapi dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Nah, Ibu dan Bapak, sesuai tujuannya, pendidikan guru penggerak adalah transformasi model pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Sesuai acuan di Permendikbudristek sudah disebutkan bahwa program ini meliputi pelatihan yang dilakukan dengan moda daring, kemudian lokakarya, kemudian ada konferensi dan pendampingan selama 6 bulan bagi Bapak Ibu para calon guru penggerak. Baik, di Angkatan 11 ini, Ibu dan Bapak, izin saya memberikan informasi bahwa Provinsi Lampung hanya menjalankan satu moda, kalau angkatan sebelumnya ada 2 moda, yaitu PGP reguler dan PGP rekognisi. Sebagai informasi, PGP rekognisi itu diperuntukkan bagi peserta calon guru penggerak yang memenuhi syarat sebagai fasilitator dan pernah bertugas sebagai pengajar praktik minimal 1 kali, namun belum memiliki sertifikat guru penggerak. Di Angkatan 11 ini, Provinsi Lampung diberi amanah untuk melaksanakan satu moda, yaitu PGP reguler. PGP reguler ini, sebagai informasi Ibu dan Bapak, dilakukan di daerah dengan jaringan internet yang memadai atau tidak ada masalah yang berarti, bukan wilayah-wilayah yang mayoritas blank spot, begitu. Kemudian pelaksanaannya dilakukan daring dan luring, dilakukan dengan model swakelola sesuai ketentuannya. Berikutnya, Ibu dan Bapak izin menyampaikan, di Provinsi Lampung pada Angkatan 11 ini total calon guru penggeraknya merupakan jumlah terbanyak dari Angkatan 1 sampai dengan Angkatan terakhir, Angkatan 10 yang sedang berjalan. Plus dulu untuk Ibu dan Bapak ini, ada 1.336 orang yang akan melaksanakan PGP di Angkatan 11 dari 14 kabupaten kota. Hanya satu kabupaten, yaitu Kabupaten Pesisir Barat, yang belum berkesempatan bergabung di Angkatan 11 ini dikarenakan jumlah PP-nya yang tidak ada. Berikutnya, Ibu dan Bapak, sebagai informasi bahwa total peserta reguler Angkatan 11 secara nasional ini berjumlah 30.402 CGP dari 388 kabupaten kota. Ibu dan Bapak,
izin kami menyampaikan bahwa Angkatan 11 yang tadi sudah secara resmi dibuka oleh Ibu Dirjen GTK, Ibu Profesor Dr. Nunu, akan dimulai mulai hari ini, tanggal 13 Juni, yang rencananya dilaksanakan selama 6 bulan, berarti mulai Juni sampai dengan 23 Desember 2024. Sehingga Ibu dan Bapak CGP mungkin nanti di akhir penilaian kinerja di bulan Desember sudah bisa memasukkan hasil ya, hasil sertifikat GP. Mudah-mudahan kita doakan semua lulus sebagai bagian dari eh, angka yang harus dipenuhi ya, Ibu dan Bapak, di penilaian kinerja periode yang akan datang. Ibu dan Bapak, eh, pretest akan dilakukan mulai besok tanggal 14. Maka tadi malam mungkin di sela-sela waktu istirahat Ibu dan Bapak, mohon maaf ya, kami mengajak Ibu dan Bapak mengikuti BIMTEK LMS supaya tujuannya pelaksanaan pretest dapat kita lakukan dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Izin menyampaikan Ibu dan Bapak, di Angkatan 11 ini Provinsi Lampung didukung oleh 68 fasilitator dan 271 pengajar praktik. Mudah-mudahan bergabung di kesempatan ini. Saya ingin mengenalkan ya, ada koordinator fasilitator. Kalau saya sebutkan satu-satu nanti mungkin sampai maghrib kita nggak selesai ya. Koordinator fasilitator, mungkin izin saya menyapa dulu Pak Umam, apakah bergabung? Pak Umam? Nah, sepertinya beliau belum bergabung, namun izin saya menyampaikan 68 fasilitator ini hampir seluruhnya adalah fasilitator yang pernah bertugas. Jadi karena tidak ada fasilitator yang baru sepertinya, nah ada sedikit tapi tidak banyak, tapi mayoritas hampir seluruhnya pernah bertugas di angkatan sebelumnya. Kemudian ada 271 pengajar praktik yang akan membersamai Ibu dan Bapak calon guru penggerak di Angkatan 11 ini. Izin Ibu dan Bapak, saya menyampaikan secara garis besar deskripsi pelaksanaan PGP reguler ini. Ibu dan Bapak selama 6 bulan nanti akan belajar online, belajar mandiri dan mandiri terbimbing untuk menyelesaikan 11 modul melalui aktivitas kolaboratif, diskusi, refleksi, dan elaborasi bersama fasilitator dan instruktur. Sebagai informasi, sudah ada tambahan materi ya Ibu dan Bapak dari sebelumnya. Kalau tidak salah sebelumnya ada 10 modul ya, sekarang ada 11 modul. Kemudian Ibu dan Bapak CGP akan belajar di tempat kerja, di sekolah, untuk melakukan aksi nyata terhadap apa yang sudah Ibu dan Bapak pelajari sebelumnya bersama fasilitator dan instruktur. Kemudian melakukan sharing praktik baik dalam aktivitas lokakarya bersama dengan guru lain yang didampingi oleh pengajar praktik. Ibu dan Bapak, 6 bulan ini pasti masa yang cukup panjang. Ibu dan Bapak nanti akan punya tagihan ya, mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS, kemudian melakukan aksi nyata. Jika Ibu dan Bapak semua selesai mengikuti seluruh aktivitas pembelajaran dan menyelesaikan semua tugas-tugasnya, serta memenuhi syarat kelulusan, akan mendapatkan sertifikat sebagai guru penggerak. Nah, izin menyampaikan Ibu dan Bapak, tadi sudah saya singgung bahwa pelaksanaan PGP ini mulai 13 Juni hari ini, insya Allah direncanakan sampai dengan 23 Desember 2024, yang setara dengan 310 jam pelatihan. Ibu dan Bapak, di bulan pertama, Ibu dan Bapak akan menyelesaikan
dalam 4 minggu efektif ya, Ibu dan Bapak akan belajar melalui aktivitas daring, belajar mandiri di LMS, kemudian mandiri terbimbing bersama para fasilitator dan instruktur, juga melakukan aktivitas aksi nyata di sekolah, didampingi oleh para pengajar praktik melalui aktivitas pendampingan individu. Berikutnya, Ibu dan Bapak, yang menjadi poin penting untuk jadi perhatian kita bersama, aktivitas Ibu dan Bapak itu akan terdistribusi dalam 3 paket modul untuk dipelajari. Ada 3 paket modul. Paket modul pertama ada 4 modul ini. Diselesaikan dari 15 Juni sampai dengan 19 Agustus. Kayak gitu ya, Ibu dan Bapak. Jadi 19 Agustus itu merupakan tenggat akhir pelaksanaan paket modul 1. Kemudian paket modul 2 diselesaikan dari 20 Agustus sampai dengan 8 Oktober. Kemudian paket modul 3, 9 Oktober sampai dengan 22 November. Ibu dan Bapak tidak perlu khawatir, tidak perlu mencatat banyak-banyak, karena nanti di LMS-nya semua sudah akan tampak, termasuk tenggat waktu dari setiap tugas yang harus Ibu dan Bapak selesaikan. Selama pelaksanaan ini, Ibu dan Bapak, para pengajar praktik akan melakukan pendampingan individu sebanyak 6 kali yang dilaksanakan dalam rentang waktu 1 minggu sebelum lokakarya. Ini adalah sebuah waktu yang sangat tentatif karena pada perjalanannya, Ibu dan Bapak, kami memberikan kelonggaran pelaksanaan pendampingan individu dapat dilakukan setelah pembelajaran modulnya selesai. Nah, Ibu dan Bapak, yang perlu menjadi perhatian berikutnya adalah lokakarya akan dilakukan di sekolah, di tempat diklat, atau di tempat lain yang pasti bukan di hotel, yang ditetapkan oleh BGP Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Nah, Ibu dan Bapak, terkait ini, saat pelaksanaan rapat koordinasi kemarin, kami sudah melakukan diskusi yang cukup intensif dengan para perwakilan dari Dinas Pendidikan setempat untuk menentukan lokasi lokakarya. Di lokasi lokakarya, Ibu dan Bapak akan bertemu dengan para calon guru penggerak, juga dengan pengajar praktik dalam satu wilayah kabupaten kota sebanyak 7 kali. Nah, kapan waktunya, Ibu dan Bapak? Nanti secara lengkap, jadwal PGP Angkatan 11 akan disampaikan melalui surat Kepala BGP Provinsi Lampung kepada Dinas Pendidikan di penyelenggara PGP Angkatan 11. Ibu dan Bapak, perlu kami informasikan karena keterbatasan kami dalam hal ini, sehingga kita tidak bisa melakukan lokakarya serentak di 14 kabupaten kota, tapi kami sepertinya harus melakukannya dalam 2 tahap, di tahap 1 dan tahap 2, dengan penjadwalan yang nanti akan disampaikan lewat surat menyusul. Begitu, Ibu dan Bapak. Berikutnya, izin menyampaikan kepada Ibu dan Bapak terkait penilaian. Penilaian terhadap CGP sesuai yang ada di Permendikbud dan di Juknis PGP bertujuan untuk mengetahui tingkat ketuntasan dan pencapaian kompetensi Ibu dan Bapak. Hasil penilaian itu merupakan dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan proses maupun untuk menentukan kelulusan Ibu dan Bapak. Penilaian untuk menentukan kelulusan ini dilakukan oleh fasilitator dan pengajar praktik selama masa pelatihan dan pendampingan. Nah, Ibu dan Bapak, jadi terkait kelulusan, Ibu dan Bapak, kami selaku penyelenggara tidak memiliki intervensi apapun. Jadi penilaian terhadap kelulusan para CGP ditentukan sepenuhnya oleh hasil penilaian para fasilitator dan para pengajar praktik
kepada Ibu dan Bapak CGP. Nah, Ibu dan Bapak, ini yang perlu kami sampaikan bahwa ada pembobotan yang diberikan oleh Juknis, diatur oleh Juknis ya, Ibu dan Bapak, bahwa ada pembobotan kehadiran di forum tatap maya. Ini komponen-komponen yang dinilai oleh fasilitator. Jadi mungkin kalau terminologi yang dikenal, fasilitator ini seperti pasukan angkatan udara, sementara para pengajar praktik merupakan pasukan angkatan darat gitu ya. Jadi angkatan udara ini yang dinilai adalah yang pertama terkait kehadiran. Ibu dan Bapak, bagaimana kehadiran Ibu dan Bapak CGP di forum diskusi, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi dan elaborasi pemahaman. Kemudian bagaimana refleksi yang Ibu Bapak lakukan, kebermaknaannya yang dinilai dengan bobot 20%. Kemudian penugasan individu pada alur demonstrasi kontekstual ini bobotnya 20%. Ada bobot yang cukup besar, yaitu penugasan kelompok pada alur rukol sebesar 25% dan portofolio aksi nyata sebesar 25%. Ibu dan Bapak, ini adalah bobot penilaian yang menjadi kewenangan fasilitator untuk menilai kompetensi Ibu dan Bapak CGP selama mengikuti PGP di Angkatan 11 ini. Berikutnya kita akan melihat bobot penilaian yang diberikan oleh para pengajar praktik. Ibu dan Bapak, kalau tadi fasilitator menilai dalam aktivitas dunia maya, pertemuan virtual, kalau pengajar praktik akan melakukan penilaian terhadap kehadiran dan partisipasi Ibu dan Bapak di Lokakarya. Bobotnya sama, 10% untuk 7 kali Lokakarya. Kemudian ada kebermanfaatan refleksi sama, bobotnya tadi kalau di pengajar praktik 15%, tapi kalau tadi fasilitator menilai dengan bobot 20% ya. Kemudian bagaimana observasi pembelajaran, ini dinilai dengan bobot 25%. Dilanjutkan dengan bobot keterampilan coaching 15%. Kemudian pemetaan aset, bagaimana Bapak Ibu CGP melakukan pemetaan aset secara kolaboratif dengan bobot 15%. Kemudian bagaimana Ibu dan Bapak CGP menyusun rencana kerja pengembangan program sekolah yang berpihak kepada murid dengan bobot sebesar 20%. Izin sebentar iklan ya Ibu dan Bapak. Saya lanjutkan Ibu dan Bapak. Setelah penilaian, nah ini Ibu dan Bapak. Ini adalah nilai akhir yang akan Ibu Bapak CGP dapatkan, yang bobotnya itu adalah 50% nilai dari fasilitator dan 50% nilai dari pengajar praktik. Sebagai nilai akhir yang akan menentukan kelulusan Ibu dan Bapak. Seperti apa kriteria kelulusannya, nanti kita akan lihat sama-sama ya Ibu dan Bapak. Bahwa nilai akhir dalam rentang 90 sampai 100 itu predikatnya akan menjadi amat baik. Kemudian 80 sampai dengan 90 itu akan predikatnya baik. Rentang nilai 70 sampai 80 cukup. 60 sampai dengan 70 sedang dan kurang dari 60 itu predikatnya kurang. Ibu dan Bapak, kita lihat sama-sama berikutnya. Ini adalah syarat atau kriteria kelulusan bagi Ibu dan Bapak CGP. Tadi sudah saya sampaikan bahwa bobot kehadiran memang tidak terlalu besar ya Ibu dan Bapak, hanya 10%. Namun
Ini adalah syarat mutlak ibu dan bapak untuk dipenuhi karena hanya ada toleransi kehadiran ibu dan bapak, ketidakhadiran itu hanya ditoleransi sebanyak 4 kali kehadiran, baik di ruang maya maupun pertemuan langsung saat lokakarya. Jadi selama aktivitas pertemuan ini, ibu dan bapak, baik tatap maya maupun aktivitas lokakarya, ada 38 kali kehadiran yang wajib ibu dan bapak penuhi. Hanya saja syarat kelulusannya adalah 34. Jika di akhir rekap kehadiran ibu dan bapak kurang dari 34, walaupun nilainya maksimal semua, nilainya 100, 100, 100 semua, baik dari fasilitator maupun dari pengajar praktik itu sudah langsung diturunkan gitu. Jadi sudah tidak memenuhi kriteria pemenuhan kehadiran walaupun bobotnya hanya 10%. Berikutnya, nilai akhir paling rendah 70 atau predikat minimal cukup. Ibu dan Bapak ini eh, perlu menjadi perhatian Ibu dan Bapak ya. Jadi predikat minimal yang harus dipenuhi adalah cukup. Dan yang terakhir yang ketiga, hari ini Ibu dan Bapak semua CGP yang lulus sebagai peserta berstatus memang guru. Hanya saja 6 bulan ke depan, jika terjadi mutasi, mungkin promosi, Ibu dan Bapak bertugas bukan lagi sebagai guru, maka Ibu dan Bapak sudah juga tidak memenuhi kriteria kelulusan. Misalnya, Ibu dan Bapak diangkat sebagai pejabat struktural di Dinas Pendidikan setempat, itu atau Ibu dan Bapak sudah alih jabatan sebagai pengawas, tapi sudah tidak bertugas sebagai guru atau sebagai kepala sekolah saat akhir pendidikan, maka Ibu dan Bapak dinyatakan tidak memenuhi kriteria, tidak memenuhi syarat untuk lulus. Begitu. Jadi ini jadi perhatian kita sama-sama ya Ibu dan Bapak ya. Nah, izin saya menyampaikan di Provinsi Lampung hari ini, Ibu dan Bapak, ini adalah kuota CGP dan PP yang bertugas dari masing-masing kabupaten kota. Mungkin Ibu dan Bapak bisa mencermati, misalnya saya ambil contoh di Bandar Lampung nih yang banyak pemecah rekornya di Bandar Lampung, 249 CGP dan 49 pengajar praktik. Nah, Ibu dan Bapak, pada saat lokakarya, Ibu dan Bapak akan bertemu dengan teman-teman sejumlah 249 CGP dan 49 PP. Nah, mungkin setelah ini akan ada diskusi lebih lanjut, lebih teknis antara kami di BGP Provinsi Lampung dengan koordinator PP dari masing-masing kabupaten kota untuk menyampaikan secara teknis, misalnya seperti Bandar Lampung ini apakah dilakukan di satu lokasi atau akan dilakukan di 2 lokasi, hal-hal teknis seperti itu nanti akan menjadi sebuah diskusi yang tersendiri antara kami di BGP Lampung dengan para koordinator pengajar praktik yang ada. Itu ya, Ibu dan Bapak ya. Saya mohon izin nanti selesaikan dulu, baru nanti kita membuka sesi diskusi ya. Baik, Ibu dan Bapak, berikutnya yang perlu juga menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan kepada Ibu dan Bapak adalah terkait penilaian kinerja aktor pendukung dan lapor diklat PGP. Nah, Ibu dan Bapak, kenapa ini penting disampaikan? Jadi Ibu dan Bapak sudah menjadi sebuah komitmen para pengambil kebijakan di eselon 1 kami, pembina kami di Direktorat Jenderal GTK, sekaligus menjadi komitmen kementerian terkait upaya untuk melakukan penjaminan mutu pelaksanaan PGP. Nah, Ibu dan Bapak, oleh sebab itu, Ibu dan Bapak perlu melakukan pemantauan aktor pendukung. Nah, Ibu dan Bapak, hari ini kinerja aktor itu dipantau lewat berbagai moda. Yang pertama, penilaian kinerja aktor PGP dan lapor diklat PGP. Dua hal ini dapat menjadi
acuan ibu dan bapak saat melakukan aktivitas untuk melakukan penilaian kinerja aktor. Baik, tujuan penilaian kinerja aktor pendukung itu sebagai bahan evaluasi dan refleksi bagi aktor pendukung yang bertugas untuk perbaikan kinerja pada poinnya. Kemudian kepada penilaian kinerja kepada BBGP dan BGP, jadi Ibu dan Bapak pun kami sangat mengharapkan penilaian dari Ibu dan Bapak, gitu ya. Untuk apa? Untuk BGP dan BBGP, untuk memberikan pertimbangan terkait pembinaan dan penugasan, gitu. Jadi Ibu dan Bapak, ada beberapa kriteria penugasan kepada Ibu dan Bapak, baik baik fasilitator maupun pengajar praktik. Jadi dinamika kebijakan yang terjadi selama persiapan PGP Angkatan 11 ini memberikan banyak pertanyaan ya, menimbulkan banyak pertanyaan kepada Ibu dan Bapak. Izin saya menyampaikan bahwa salah satu kriteria penugasan untuk pengajar praktik yang pertama adalah diprioritaskan kepada yang belum pernah bertugas, gitu. Yang untuk angkatan 11. Khususnya untuk para pengajar praktik juga ada kriteria berikutnya, yaitu diupayakan untuk dalam satu kabupaten kota, pengajar praktik yang bertugas itu diupayakan maksimal satu dari satu sekolah, diupayakan ya. Maksudnya seperti apa? Supaya tidak bersamaan dua atau lebih pengajar praktik meninggalkan sekolah pada waktu yang bersamaan. Karena memang sebuah konsekuensi logis yang tidak bisa dihindari jika ibu dan bapak CGP itu tidak punya alasan ikut GP jadi meninggalkan kelas. Tapi kalau pengajar praktik memang tidak dapat dihindari, memang harus meninggalkan sekolah dalam dalam kurun waktu tertentu untuk melaksanakan pendampingan individu. Itu sebabnya salah satu arahan dari yang kami terima dalam penugasan ini adalah tidak menugaskan bersamaan jika memungkinkan. Tetapi ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, misalnya keterbatasan jumlah PP, yang akhirnya itu terjadi, itu ya Ibu dan Bapak. Jadi ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan sebelum memberikan penugasan kepada pengajar praktik maupun kepada fasilitator. Khusus untuk fasilitator, Ibu dan Bapak, di awal penugasan kami dari Satker GTK, BGP dan BBGP dalam hal ini menerima rekomendasi penugasan dulu dari uh, sistem bisnis intelijen yang ada di pusat. Jadi kami menerima data sekian jumlah fasilitator, ada yang punya catatan, ada yang tidak punya catatan, ada yang direkomendasikan untuk ditugaskan, ada yang direkomendasikan dengan pembinaan, dan ada yang tidak direkomendasikan untuk bertugas. Dari mana ini? Kami berharap salah satunya informasi yang diterima adalah informasi dari Ibu dan Bapak saat melakukan penilaian kinerja aktor. Kemudian secara keseluruhan tujuan dari penilaian kinerja ini adalah melakukan perbaikan secara menyeluruh. Baik, aspek apa saja yang dinilai? Nah ini Ibu dan Bapak. Perlu menjadi perhatian Ibu dan Bapak para CGP bahwa Ibu dan Bapak untuk para aktor, baik fasilitator maupun pengajar praktik, silakan Ibu dan Bapak CGP menilai dari aspek komunikasi. Apakah komunikasi fasilitator, instruktur, dan pengajar praktik ini memberdayakan? Maksudnya seperti apa? Membangun suasana yang nyaman, kemudian menggunakan bahasa yang baik, kemudian mampu mendengar dengan empati, kemudian memberikan motivasi kepada Ibu dan Bapak CGP dalam meningkatkan keterlibatan aktif Ibu dan Bapak dalam proses belajar. Gitu. Jadi
Bapak dan Ibu tidak perlu ragu ya, CGP ini melakukan penilaian kinerja. Nanti kan penilaian kinerja itu akan ada muncul di LMS Ibu dan Bapak. Tidak perlu ragu menyampaikan penilaian. Jangan takut. Ini kadang-kadang kami suka galau ya. Saat kami melakukan monitoring pelaksanaan pendampingan individu, kami menerima komplain dari CGP terkait kinerja, baik pengajar praktik maupun fasilitator. Tapi data penilaian yang diinputkan Ibu dan Bapak CGP di LMS itu semua baik-baik saja gitu ya. Jadi kan kami jadi kadang-kadang jadi galau ini sebenarnya yang benar yang mana gitu. Nah, Ibu dan Bapak, tapi akhirnya saat diskusi kami memahami ada rasa segan, ada rasa sungkan saat Ibu dan Bapak CGP menilai eh, PP maupun fasilitator. Tapi kami perlu sampaikan, yuk sama-sama niatnya adalah melakukan perbaikan ke depan gitu. Jadi silakan Ibu dan Bapak sampaikan saja kalau ada keluhan terkait misalnya komunikasinya tidak nyaman, fasilitator dan pengajar praktiknya membuat ibu dan bapak CGP tidak nyaman saat beraktivitas, silakan disampaikan tanpa ragu-ragu karena tidak akan mempengaruhi penilaian ibu dan bapak, gitu ya. Berikutnya, bagaimana keterampilan memandu dan memastikan hasil belajar itu tercapai. Ibu dan bapak, jika ibu dan bapak merasa PP tidak memberi bantuan yang berarti kepada ibu dan bapak, tidak memberikan pendampingan yang berarti. Begitupun fasilitator, mungkin eh, saat menyampaikan, menyajikan materi itu tidak memberikan pemahaman yang memadai. Silakan disampaikan. Sekali lagi tujuannya adalah supaya menjadi bahan evaluasi dan refleksi. Itu, Ibu dan Bapak. Jadi kita niatkan bukan menilai untuk menjatuhkan, tidak, tapi menilai untuk perbaikan kinerja. Gitu. Berikutnya, bagaimana keterampilan memandu refleksi dan memberikan umpan balik penilaian. Ibu dan Bapak, silahkan seperti apa eh, para fasilitator dan mengajar praktik maupun instruktur memandu refleksi, apakah bisa memberikan stimulus yang memadai kepada ibu dan bapak dalam melakukan refleksi. Jika iya, berarti kan nilainya baik. Tapi jika tidak, berarti ibu dan bapak silakan menuangkan apa yang bapak ibu rasakan dalam penilaian kinerja. Dan berikutnya adalah sikap kerja dan kedisiplinan. Bagaimana ketepatan waktu dan kehadiran saat memandu pembelajaran, kemudian bagaimana perilaku dan sikap yang ditunjukkan baik oleh fasilitator, instruktur maupun oleh para pengajar praktik. Terkait ini, Ibu dan Bapak, izin kami menyampaikan arahan dari pimpinan bahwa pelaksanaan PGP tidak boleh sedikit pun mengganggu aktivitas belajar, aktivitas mengajar Ibu dan Bapak, gitu ya. Jadi kami sudah menyampaikan kepada para fasilitator, sudah menjadi komitmen para fasilitator bahwa tidak akan melakukan aktivitas pertemuan daring di pagi hari, gitu ya. Sudah menjadi sebuah katakanlah keharusan untuk melakukan aktivitas paling cepat pukul 1 siang, gitu. Jadi jika ada di antara fasilitator, kami memahami jika Ibu dan Bapak CGP mungkin tidak enak ya menolak jika diberi tawaran melakukan rukol atau melakukan elaborasi itu di jam di pagi hari. Tapi silakan Ibu dan Bapak, jika itu dilakukan di hari libur, ini kan kita sudah menjelang libur ya. Kalau libur tidak mengganggu jam belajar itu sangat fleksibel, silakan saja. Tapi kalau sudah waktunya Ibu dan Bapak masuk sekolah, masuk kelas, tadi mohon untuk menjadi perhatian bersama. Baik, berikutnya Ibu dan Bapak, siapa saja yang akan melakukan penilaian kinerja? Nah, Ibu dan Bapak, jadi penilaian ini dilakukan dengan metode 360 ya, 360 derajat. Jadi Ibu dan Bapak
Para aktor, jadi pengajar praktik, instruktur, dan fasilitator akan melakukan penilaian diri. Kemudian masing-masing PP akan dinilai oleh CGP, fasilitator, dan satker. Kami menilai itu aktivitas ini dilakukan lewat hasil monitoring dan evaluasi untuk penilai 3 ya, khusus untuk satker. Juga melalui admin, gitu, Ibu dan Bapak. Kemudian untuk instruktur, itu dilakukan penilaian diri juga, kemudian penilai satunya CGP, penilai keduanya PP, kemudian penilai tiganya adalah fasilitator, penilai empatnya untuk instruktur adalah satker. Ini dilakukan oleh admin di masing-masing satker. Satker yang dimaksudnya adalah balai, Ibu dan Bapak, BGP maupun BBGP. Kemudian fasilitator dinilai selain menilai diri sendiri juga dinilai oleh CGP, PP, dan satker. Nah, ini Ibu dan Bapak. Kami merasa sangat perlu menyampaikan ini sekali lagi dalam upaya penjaminan mutu ya. Nah, Ibu dan Bapak, ini juga jadi hal yang penting, jadi catatan bersama. Untuk para instruktur, penilaian kinerja dilakukan setelah sesi elaborasi pemahaman. Jadi Ibu dan Bapak, CGP khususnya, setelah dilakukan elaborasi pemahaman, mohon segera melakukan penilaian kinerja daripada lupa gitu. Kemudian pengajar praktik juga mohon dilakukan penilaian kinerja setelah 2 kali loka. Jadi setelah loka 2, loka 4, dan loka 6. Jadi Ibu dan Bapak, para CGP wajib melakukan penilaian kinerja kepada para pengajar praktik di setiap loka genap, gitu ya. Jadi selama 6 bulan, 3 kali Ibu dan Bapak perlu melakukan penilaian kinerja. Kemudian fasilitator akan dinilai di akhir modul 1, 4, 2, 3, dan 3, 3. Jadi 3 kali atau dilakukan penilaian setiap akhir modul. Nah, Ibu dan Bapak, berikutnya yang tidak kalah penting untuk perlu kami sampaikan adalah ini bobot penilaian untuk para aktor, karena saya yakin di forum ini hadir juga bukan hanya CGP, tapi ada fasilitator dan pengajar praktik yang bertugas. Ibu dan Bapak, kalau melihat pemangku kepentingan utamanya kan memang CGP. Jadi bobot penilaian dari CGP memang bobot penilaiannya paling besar, 40%. Hasil akhirnya seperti apa? Hasil akhir dari penilaian kinerja ini adalah berupa kesimpulan rekomendasi penugasan kembali atau rekomendasi pembinaan kepada para aktor. Begitu, Ibu dan Bapak. Ini tadi sudah saya sampaikan. Penilaian kinerja aktor ini amat baik, cukup kurang dengan rentang nilai yang sama untuk mengambil keputusan bertugas kembali, bertugas dengan pembinaan, atau tidak direkomendasikan untuk bertugas. Begitu. Nah, di mana hasil penilaian ini? Pasti hasil penilaian ini tidak dibuka, tapi tersimpan di database yang dimiliki oleh kementerian dan diberikan kepada kami, namun sifatnya tidak untuk dipublikasikan. Baik, berikutnya Ibu dan Bapak, ada selain penilaian kinerja, Ibu dan Bapak, ada lapor diklat PGP yang bisa Ibu dan Bapak CGP manfaatkan untuk memastikan pelaksanaan PGP berjalan dengan baik. Nah, Ibu dan Bapak, silakan melakukan pengaduan lewat lapor diklat PGP disertai dengan bukti yang kerahasiaannya dijaga. Jadi identitas Ibu dan Bapak CGP dapat mohon maaf, identitas Ibu dan Bapak CGP atau siapapun yang melakukan lapor diklat itu dirahasiakan, terjamin kerahasiaannya. Jadi tidak akan mempengaruhi penilaian Ibu dan Bapak. Nah, Ibu dan Bapak, silakan melakukan pelaporan apapun sepanjang menyertakan bukti yang dapat diverifikasi dan dinilai kebenarannya. Begitu, Ibu dan Bapak. Nah, ini merupakan mekanisme untuk menyalurkan kritik, saran, dan masukan terkait proses. Jadi ini semua bisa dilaporkan, Ibu dan Bapak.
fasilitatornya bisa, pengajar praktiknya bisa, CGP-nya bisa, instrukturnya bisa, admin kelasnya bisa, kami yang ada di BG pun bisa Ibu dan Bapak laporkan. Silakan sampaikan karena ini adalah sekali lagi bentuk komitmen kita sama-sama untuk dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan PGP gitu. Baik, Ibu dan Bapak, ini slide akhir ya. Pretest akan dimulai besok, Ibu dan Bapak, sampai dengan mungkin 14 sampai dengan 15 Juni, sampai dengan akhir pukul 23.59. Hanya saja nanti kita upayakan Ibu dan Bapak kalau sudah bisa dibuka pretest langsung lakukan ya. Kemudian yang berikutnya pastikan sudah mengunggah fakta integritas untuk para CGP, fakta integritas yang sudah ditandatangani di atas materai 10.000, silakan dibawa dan diserahkan kepada tim BGP saat pelaksanaan loka karya orientasi. Loka karya orientasinya kapan? Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 22 nanti, 22 Juni. Kemudian Ibu dan Bapak, saat pelaksanaan loka orientasi nanti, Ibu dan Bapak CGP akan didampingi oleh kepala sekolah. Nah, oleh sebab itu kami akan memintakan nama pendamping Ibu dan Bapak CGP melalui tautan nanti akan dibagikan oleh para pengajar praktik. Yang perlu menjadi perhatian Ibu dan Bapak, ini jika satu sekolah ada 2 atau lebih CGP, berarti kan satunya sudah didampingi kepala sekolah, yang lain silahkan didampingi oleh wakil kepala sekolah atau guru lain, rekan sejawat Ibu dan Bapak. Jadi kalau ada 3 CGP dari satu sekolah, berarti ada 3 pendamping, 3 nama dari sekolah tersebut. Gitu ya, Ibu dan Bapak. Karena nanti Ibu dan Bapak saat loka orientasi, masing-masing akan melakukan aktivitas yang bersamaan antara CGP dan pendampingnya. Begitu. Jadi mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kalau saya lihat ini ada beberapa yang sudah raise hand. Mbak Rina masih monitor? Sepertinya Mbak Rina sibuk di ruang kegiatan ya. Jadi sebentar saya tutup dulu. Ya, baik Ibu dan Bapak, saya coba melihat yang raise hand ini. Ada waktu ya, saya buka beberapa ruang diskusi yang kelihatan dulu di layar saya ya. Saya mulai dengan Bu Urip Tiasari. Ibu silakan, bisa di unmute. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Suaranya belum ada, Bu. Masih mute. Belum bisa, Ibu. Mbak Orin bisa dibantu. Ya, Mbak Orin, apakah bisa dibantu? Atau saya geser dulu ya, Bu Rip ya. Baik. Eh, Bu Sri Hartati dari Metro, silakan Bu. Sudah bisa, Bu Sri? Baik,
Mohon penjelasan, saya masih kurang paham dengan pendamping pada saat lokakarya orientasi itu, Bu. Iya. Mohon penjelasan tentang siapa-siapa karena tadi saya barengan dengan sebuah acara, jadi saya kurang paham dengan itu. Oh, Mohon maaf, baik, Bu. baik, baik. Pendamping ibu harus berasal dari sekolah ibu gitu ya, Bu Sri ya. Baik. Bu Sri di asal sekolahnya dari mana, Bu? SMA Negeri 2 Metro. SMA Negeri 2 Metro. Iya, Ada berapa CGP di angkatan 11 dari sekolah ibu? satu orang. Oh, satu orang. Angkatan Kalau 11 satu satu orang orang. berarti kalau diupayakan kepala sekolah yang mendampingi ya, Bu ya. Oh, baik. Namun Baik. sekira beliau memang berhalangan, kita sangat maklum ya. Apalagi dua-dua itu sudah libur kan Ibu dan Bapak ya. Oke, betul. Nah, mungkin Ibu mintakan salah satu wakil kepala sekolah atau guru senior yang ditugaskan oleh kepala sekolah. Begitu ya, Bu ya. Baik. Terima kasih, Nanti Bu. namanya kami akan mintakan sebelum pelaksanaan lokakarya lewat tautan yang dibagikan oleh para pengajar praktik. Begitu Bu Sri ya. Baik, terima kasih, Bu. Baik, mudah-mudahan sudah cukup jelas. Baik, Bu Baik. Rip sudah bisa? Oh, belum bisa. Baik. Pak Isna ini, silakan Pak Isna ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin bertanya Ibu, yang Silakan. pertama terkait penjelasan Ibu tentang pernyataan atau syarat yang harus dipenuhi oleh CGB. Tadi kan ada 3 poin ya Ibu ya. Yang saya Ya, tanyakan yang ketiga, yakni aktif bertugas sebagai guru di satuan pendidikan formal hingga pendidikan berakhir atau, nah ini garis bawah besarnya, diangkat sebagai kepala sekolah saat mengikuti program PGP. Mohon maaf kalau saya salah mencerna tadi yang disampaikan oleh Ibu. Salah satu poin yang menjadikan salah satu CGP itu otomatis tidak lulus dalam rentang waktu Juni hingga Desember itu dia dipromosikan sebagai kepala sekolah. Nah, kalau ini terjadi, ternyata masih berjalan, terus dipromosikan menjadi kepala sekolah dan menjadi kepala sekolah, belum selesai pendidikan, ini bagaimana? Apakah otomatis tidak lulus atau adakah baik. solusi lain? Yang pertama. Yang Baik. kedua, tadi terkait dengan lokakarya yang saya tangkap adalah didampingi oleh kepala sekolah kalau tidak salah. Nah, ini dilakukan secara tatap maya ataukah offline, Ibu? Seperti itu. Nah, kalau memang tadi kan disampaikan kalau memang kepala sekolah tidak bisa menghadiri, boleh, kan saya dari SD ya, Bu, tidak ada wakil kepala sekolah, adanya Ya. adalah guru senior, nah atau bendahara itu yang apa namanya mungkin bisa jadi wakil ketika kepala sekolah berhalangan. Jadi mungkin itu bisa menjadi rekomendasi. Itu saja Ibu, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Isna ini. Baik, langsung saya jawab ya Pak ya. Iya, Mungkin saya yang tidak cukup bisa menyampaikan, jadi ada persepsi yang tidak tepat gitu. Jadi bukan seperti yang Bapak sampaikan, tapi begini, syarat lulus kalau selama 6 bulan ini masih bertugas sebagai guru atau diangkat sebagai kepala sekolah. Jadi mm, kepala ya, sekolah masih boleh Pak. Yang nggak oh, boleh begitu. jika dipromosikan menjadi misalnya pejabat struktural di dinas. Iya, iya, iya. Kan ada juga ibu ya, bapak ya, yang dari guru kemudian jadi katakanlah pejabat di dinas atau staf di dinas. Nah itu tidak boleh Pak. Iya, Atau menjadi pengawas gitu. iya, Pengawas itu kan sudah alih jabatan, bukan lagi guru betul. gitu. Jadi itu yang Iya, tidak iya, boleh. Karena sertifikat guru penggerak ini berlaku bagi guru gitu. Gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan yang pertama Eh, cukup jelas. Jadi nggak ada iya, masalah. iya. Ini ada pertanyaan lanjutan kalau memang tidak bermasalah, Ibu. Ya, Jadi ketika diangkat jadi kepala sekolah, misalkan kan sudah apa namanya diangkat kepala sekolah rentang waktu Juni Desember.
otomatis keluar dari sekolah tersebut. Sementara data dari awal masih sekolah tempat bertugas sebagai guru. Nah, Mm-mm. misal tahun ajaran baru terangkat jadi kepala sekolah, akhirnya kan berpindah ke sekolah lain, walaupun itu dalam satu kecamatan, tapi bukan dari satuan pendidikan yang sama. Nah, ini adakah pengaruh Ibu terhadap apa ya administrasi yang sudah dilakukan dari awal sehingga dalam perjalanannya ternyata harus pindah tugas? Mohon penjelasannya Ibu. Baik, baik. Terima kasih Pak Isna. Ini sekaligus ini informasi untuk Ibu dan Bapak semua ya, bahwa dinamika data itu kan sangat dinamis sekali. Pergerakan Ibu dan Bapak, promosi, mutasi, rotasi itu kan dinamis sekali. Jadi Alhamdulillah ini diakomodir Pak. Sebagai Iya, informasi saja. Hari ini baru saja kami menerima informasi ada salah satu rekan kita, CGP dari salah satu kabupaten yang per Juni ini nanti mungkin Juni akan pindah ke provinsi lain. Itu tidak masalah, Pak. oh Yang iya penting iya. melaporkan ke kami secara tertulis, kami ketahui, nanti proses pendidikannya akan kami pindah dari Lampung, akan mutasi pelaksanaan PGP-nya di provinsi lain yang dituju. Gitu, Pak ya. Jadi Iya iya tidak ada iya. masalah dengan itu. Yang penting satu, komunikasikan lewat PP dan CGP-nya kepada kami. Iya. Gitu. Nah, secara yang jadi pertanyaan berikutnya adalah nanti di akhir kelulusan Ibu dan Bapak, sertifikat guru penggerak nanti akan terbit setelah penutupan. Penutupannya kan rencananya 23 Desember ya Pak ya. Iya iya. Begitu penutupan Ibu dan Bapak bisa unduh sertifikat. Data yang digunakan adalah data terakhir Bapak dan Ibu di bulan Desember itu. Mm-mm. Sebelum ditarik data sertifikatnya. Data apa Iya yang ditarik? Data yang ditarik adalah data Dapodik terakhir, Ibu dan Bapak. iya iya Jadi iya. akan ikut data Dapodik. Kalau hari ini berangkat guru, nanti di tengah jalan jadi kepala sekolah, data Dapodiknya kepala sekolah di sekolah yang beda itu nggak masalah. Tapi Iya sertifikatnya bukan sertifikat awal Ibu dan Bapak hari ini, iya instansinya maksud saya. Tapi instansi akhir di Desember nanti. iya. Mudah-mudahan cukup jelas ya Pak ya. Iya, insya Allah jelas Bu. Baik. Pertanyaan berikutnya adalah terkait pendamping, gitu Iya ya, Ibu dan Bapak. Pendamping Ibu dan Bapak itu akan hadir dalam dua loka karya. Loka orientasi besok tanggal 22 dan mungkin tanggal 25 karena kami harus lakukan dua tahap. Berikutnya di loka panen raya, loka 7 nanti. Jadi di awal supaya tahu posisi Ibu dan Bapak hari ini, nanti di akhir supaya tahu progres Ibu dan Bapak selama 6 bulan ikut pendidikan ini. Gitu ya Pak Isna ini. Dan iya. itu akan dilakukan semaksimal bisa dilakukan luring. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi besok ya. Iya Kalau iya hari iya. ini masih dirancanakan tatap maya sepenuhnya. Mm-mm. Iya iya. Jadi Gitu. belum Jadi ada akan ini ya Bu. Luring atau offline belum ada luring gambaran Pak, ya Bu. Oh luring ya. luring. Luring berarti langsung ketemu. Jadi kami, Oh iya. Bapak dari mana Pak? Dari UPTSD 1 Margodadi Ambarawa Bu. Pringsewu. Pringsewu. Ya. Ya, misal nanti loka karyanya di SMK Telkom. Berarti Pak Isna ini dan kepala sekolah akan diundang sama-sama hadir di SMK Telkom. Oh Gitu ya iya. Pak ya? Iya Baik. baik Ibu. Terima kasih Mudah-mudahan Ibu. cukup ya. Cukup Sama-sama jelas Ibu. Pak. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Berikutnya Pak Fatur Rahman. Silakan Pak. Bisa Pak Fatur Rahman? Silakan Pak Fatur Rahman. Belum bisa?
Oke, atau kita geser dulu ya Pak sambil usaha ya Pak ya. Izin supaya waktunya lebih efektif. Sekarang ke ibu-ibu dulu deh ya. Bu Eka Destina. Udah bisa, Bu. Oh, udah bisa. Sebentar ya Bu. Ini Pak Fatur Rahman duluan. Ya, silakan Pak. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu, mengenai pendamping, masih mengenai pendamping. Jadi di sekolah saya ini sudah ada guru penggerak angkatan 10. Kepala sekolah sudah mendampingi beliau pada saat lokakarya pertama, lokakarya 0. Dan kemudian guru senior di sekolah saya ini ada 2 orang, dua-duanya tidak bersedia untuk mendampingi. Nah, apakah bisa teman yang masih muda seperti saya, guru muda, itu boleh mendampingi? Mungkin itu saja, Bu. Baik, Pak. Yang pasti prioritas pertama kan kepala sekolah ya Pak, supaya Ibu dan Bapak dapat dukungan saat melaksanakan mengikuti PGP ini. Tapi jika beliau tidak bisa, silakan siapapun yang ditugasi oleh kepala sekolah. Gitu ya Pak ya? Baik, Bu. Terima kasih. Baik, baik, sama-sama. Mudah-mudahan menjawab juga untuk Ibu dan Bapak yang lain. Baik, izin berikutnya Bu Eka. Destina, silakan Bu Eka. Belum ada suaranya Bu, belum masuk, masih di mute. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu, izin bertanya untuk masalah pendampingan tadi. Kebetulan kalau di sekolah saya itu ada tiga CGP. Nah, kemudian pertanyaan saya itu kalau nanti harus membersamai tiga orang pendamping kepala sekolah dan yang 2 kan berarti guru ya Bu ya, guru biasa. Nah, itu harus yang lebih senior dari kami atau yang rekan ini mungkin bisa atau gimana Bu? Baik, tadi sama sebenarnya dengan yang disampaikan tadi Bu. Siapapun yang ditugaskan oleh kepala sekolah. Oh, oke. Gitu nggih? Ya. Jadi Baik. ini hanya dua kali ya Bu ya, di awal besok tanggal 22 dengan di akhir nanti ya? Iya, betul. Di loka orientasi dan dipanen hasil belajar. Iya Bu, terima kasih. Iya, baik. Baik. Sekarang kita lanjut ke Lampung Tengah. Pak Johan Kurniawan, silakan Pak Johan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi bertanya, wabarakatuh. Silakan Pak. Saya Johan Kurniawan dari SD Negeri 1 Gunung Sugih, Lampung Tengah. Saya Ya. kebetulan adalah kepala sekolah SD Negeri 1 Gunung Sugih. Yang saya tanyakan, karena saya sudah kepala sekolah, apakah masih bisa mengikuti atau sudah tidak bisa gitu? Itu pertama. Yang kedua, saya ini adalah kepala sekolah penggerak angkatan 1, Ibu. Saya kepala sekolah penggerak angkatan 1 yang kemarin itu sebenarnya pada saat pendaftaran itu intinya saya tidak sengaja mendaftar ini awalnya. Kenapa? Ada rekan sama-sama kepala sekolah penggerak angkatan 1 yang saat itu diberhentikan oleh yayasan terus menjadi guru digantikan orang lain. Kemudian beliau datang ke rumah saya minta tolong bagaimana status beliau itu, apakah masih jadi kepala sekolah atau sudah tidak menjadi kepala sekolah. Di rumah saya itulah saya memberikan tutorial masuk ke SIM PKB untuk mencoba mendaftar guru penggerak. Karena selama ini kepala sekolah penggerak itu selalu ada notif Anda terdaftar sebagai kepala sekolah penggerak, jadi nggak bisa mendaftar sebagai guru penggerak, gitu kan? Maka saya memberikan contoh seperti itu. Tapi kebetulan
HP beliau itu yang untuk daftar itu mungkin paketnya yang habis atau seperti apa, muter terus gitu Bu. Akhirnya saya berikan contoh pakai HP saya. Begitu saya masuk, loh kok saya terdaftar langsung masuk gitu kan. Nah, jiwa saya artinya semangat saya tumbuh dengan itu karena saya diberikan apa namanya kesempatan untuk bisa masuk. Akhirnya saya teruskan sampai selesai hingga pengumuman kemarin dan hari ini pun bisa ikut dalam Zoom kali ini. Jadi yang ingin saya tanyakan itu Bu, apakah saya memang masih diperbolehkan melanjutkan atau memang harus berhenti di sini daripada nanti saya di tengah jalan sudah berjalan ternyata Bapak ini nggak masuk nominasi gitu kan. Maka mendingan saya terus terang di awal. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum muncul. Oh iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Nggak sengaja daftar aja lulus ya, apalagi kalau sengaja ini udah langsung jadi instruktur nih, jangan-jangan Pak Johan ya. Baik, jadi gini Pak, yang tidak boleh double aktor itu adalah aktor pendampingnya. Misal baru hari ini pun terjadi, kami harus melakukan pergantian pengajar praktik karena yang bersangkutan ternyata sudah mutasi sebagai kepala sekolah penggerak gitu. Nah, Ibu dan Bapak, yang tidak boleh double peran itu adalah pengajar praktik, fasilitator, maupun instruktur, Pak. Tapi kalau CGP boleh. Bapak sudah pernah punya sertifikat cakep dulu? Masih mute, Pak. Masih termute, Pak Johan. Nah, tadi hidup masih mute lagi. Dah, Di tahun 2021 kami angkatan terakhir APBN untuk cakep ada. ada ya, Saya Pak sudah ya. punya cakep. Baik, baik. Tapi 2021 yang angkatan terakhir mungkin belum masuk yang verifikasi, jadi masih terundang, Pak. Jadi nggak apa-apa, ikuti Oke. aja. Oke, siap, semangat Ibu. Terima kasih. Baik, saya yakin kalau sudah seperti Bapak, lebih ke keinginan mendapatkan ilmu dan pengalaman baru kan ya. Betul Ibu, betul Ibu. Dan teman-teman yang Baik, banyak Bu. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan kan niatnya udah luas tuh. Mudah-mudahan Amin, amin, berkahnya juga bertambah. Amin. 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 Baik, Terima kasih Bu, saya lanjut dulu makasih. ya Pak ya. Baik. Ya, Jadi Ibu dan Bapak yang hari ini sudah memiliki jabatan sebagai kepala sekolah tidak ada masalah dengan itu, kecuali Ibu dan Bapak bukan kepala sekolah, bukan guru atau kepala sekolah, gitu ya. Seperti kriteria kelulusan tadi. Izin, saya lanjut dulu.